Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5, kelas 4C PGSD. Kami akan memaparkan materi mengenai strategi implementasi kebijakan pendidikan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, di mana kelompok kami terdiri dari 2 anggota, yaitu saya sendiri, Lia Nur Anggraini, dengan NIM 1905196, absen 12, dan teman saya, Fitriani, dengan NIM 1905797, absen 21. Langsung saja ke materinya ya. Pengertian strategi implementasi kebijakan pendidikan. Nah, sebelum membahas secara keseluruhan mengenai pengertian tersebut, diulas terlebih dahulu kata per katanya, yang seperti strategi. Strategi sendiri berasal dari kata strategos, yang dimana berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari 2 kata, yaitu stratos berarti tentara dan ego berarti pemimpin. Nah, ada juga pengertian strategi menurut para ahli. Yang pertama menurut Marus tahun 2002 halaman 31 yang menjelaskan bahwa strategis itu didefinisikan sebagai proses penentu rencana para pemimpin yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, yang dimana disertai juga cara penyusunan agar suatu tujuan itu dapat tercapai. Nah, selain itu ada juga pengertian dari Fatah pada tahun 2013 halaman 8 yang menjelaskan bahwa strategi adalah cara atau pendekatan yang dilakukan dalam melakukan penjaminan suatu mutu dalam meningkatkan kualitas proses atau proses quality dan kualitas hasil atau produk quality. Selanjutnya mengenai implementasi. Jadi menurut kamus Webster itu, implementasi diartikan sebagai to provide the means for carrying out, atau diartikan sebagai menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, dan to give practical effect of, atau diartikan sebagai menimbulkan dampak terhadap sesuatu. Nah, selanjutnya mengenai kata kebijakan. Kebijakan sendiri itu merupakan terjemahan dari kata policy yang berasal dari bahasa Inggris, yang dimana policy itu memiliki arti sebagai rencana kegiatan memuat tujuan-tujuan untuk diajukan dan diberikan keputusan oleh pemerintah, partai, ataupun yang lain. Dan selain itu, kata kebijakan sendiri itu secara etimologi, kebijakan berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis yang berarti city atau kota. Sehingga implementasi kebijakan itu dilihat sebagai suatu proses dalam menjalankan keputusan kebijakan. Nah, setelah diulas secara keseluruhan dari kata demi kata itu, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa strategi implementasi kebijakan pendidikan adalah suatu cara mengolah sumber daya untuk melakukan suatu kebijakan yang berasal dari individu ataupun kelompok pemerintah berupa kebijakan atau sebuah keputusan kebijakan agar kebijakan tersebut dapat terlaksana demi mencapai suatu tujuan pendidikan yang telah ditetapkan atau telah direncanakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai alur strategi implementasi kebijakan pendidikan. Nah, seperti yang kita ketahui, implementasi merupakan tahapan yang paling rumit dan kompleks dalam sebuah proses kebijakan. Implementasi kebijakan juga dapat menentukan apakah sebuah kebijakan tersebut bersentuhan langsung dengan stakeholder pendidikan atau tidak, serta dapat diterima oleh masyarakat atau tidak. Adapun dua hal yang harus diperhatikan dalam implementasi, yaitu yang pertama, perumusan tujuan kebijakan pendidikan harus jelas, seperti kelompok sasaran yang dituju siapa yang berperan, dan bagaimana cara pelaksanaannya. Dan yang kedua, harus memperhatikan dana pendukung yang memadai, karena tanpa adanya dana, kebijakan tidak akan pernah terlaksana. Sedangkan menurut Charles O. Johannes, implementasi kebijakan memiliki 3 alur, yakni yang pertama ada organization atau pengorganisasian, yang kedua ada interpretation atau interpretasi, dan yang ketiga ada application atau penerapan. Yang pertama, pada tahap yang pertama ini ada pengorganisasian atau organization. Tahap
pertama ini diawali dengan pembuatan struktur organisasi. Agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat terrealisasikan dengan baik, maka memerlukan koordinasi. Ada beberapa pengorganisasian yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama penataan sumber daya manusia yang kompeten, misalnya dalam implementasi kebijakan bantuan operasional sekolah atau BOS memerlukan SDM yang handal. Yang kedua ada standar operasional prosedur atau SOP, misalnya dalam BOS memerlukan paduan SOP baku yang menunjang keberhasilan implementasinya. Dan yang ketiga ada kesatuan antar pelaksana atau kerjasama tim. Dan yang keempat ada penerapan sarana dan ada penerapan sarana dan prasarana. Kebijakan implementasi kebijakan BOS harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, misalnya untuk sekretariat pengelola. Dan pada tahap yang kedua ada interpretasi. Tahap interpretasi ini merupakan tahap penjelasan substansi dari kebijakan pendidikan dalam bahasa yang lebih operasional, mudah dipahami, dapat dilaksanakan, dan dapat diterima oleh para pelaksana dan sasaran kebijakan pendidikan. Nah, hasil akhir dari interpretasi ini biasanya dalam petunjuk pelaksana atau petunjuk teknis. Dan yang keempat ada tahap penerapan atau application. Tahap ini merupakan tahap aktivitas pelaksanaan atau penyediaan layanan secara rutin sesuai tujuan dan sasaran kebijakan yang ada. Tahap aplikasi ini sering disebut juga sebagai tahap penerapan rencana implementasi kebijakan pendidikan ke kelompok target atau sasaran kebijakan pendidikan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Menurut Arif Rohman menyatakan bahwa ada 3 faktor yang menentukan kegagalan dan keberhasilan dalam sebuah implementasi kebijakan. Yang pertama ada faktor rumusan kebijakan, yang kedua ada faktor personel pelaksana, dan yang ketiga ada faktor sistem organisasi pelaksana. Adapun faktor yang pertama yaitu faktor rumusan kebijakan. Faktor ini terletak pada rumusan kebijakan itu sendiri yang menyangkut kalimatnya jelas atau tidak, sasaran tepat atau tidak, mudah dipahami atau tidak, mudah diinterpretasikan atau tidak, dan terlalu sulit dilaksanakan atau tidak. Nah, pada faktor ini berarti lebih menitik beratkan pada isi dari rumusan kebijakan tersebut. Yang kedua ada faktor personil pelaksana. Faktor ini menyangkut pada tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, kinerja, kepercayaan diri, kebiasaan, serta kemampuan kerjasama dari para pelaku pelaksana kebijakan. Nah, pada faktor ini berarti lebih menitik beratkan pada kepribadian masing-masing dari personel pelaksana tersebut. Dan yang ketiga ada faktor sistem organisasi pelaksana. Faktor ini terletak pada jaringan sistem, hierarki kewenangan masing-masing peran, model distribusi pekerjaan, gaya kepemimpinan dari pemimpin organisasinya, aturan main organisasi, target masing-masing tahap yang diterapkan, model monitoring yang biasa digunakan, dan evaluasi yang dipilih. Nah, pada faktor sistem organisasi pelaksana ini lebih menitik beratkan pada bagaimana seorang pemimpin dalam mengelola sistem organisasi pelaksanaan tersebut. Baik, cukup sekian pemaparan dan penjelasan materi dari kelompok 5 mengenai strategi implementasi kebijakan pendidikan. Dan untuk diskusi mengenai seperti bertanya,
menambahkan ataupun menyanggah dilakukan di spot ya. Oke, kami tunggu partisipasinya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.